Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha Taron nasa sukaro wa mahum bisukaro walakinna adzaballahi syadid wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah karamana subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang kita kaji materi kajian tafsir kita malam hari ini kelanjutan dari surah Muzammil 9 pertama telah kita pelajari, berikutnya 10 gilirannya, yang ke-10 sampai 19 kepada qari. Disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wa dharni wal mukazzibina ulil ni'mati wa قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Kita mulai dari ayat yang ke-10. Allah firmankan, wasbir, dan bersabarlah kamu. Kendalikan emosimu sehingga ucapan terkontrol, perbuatan terkontrol. Untuk bisa bersabar, gimana caranya? Ridho kepada takdir. Karena orang itu tidak bisa lepas dari takdir. Karena tidak ada orang yang bisa mencipta takdirnya diri sendiri. Semuanya Allah yang mentakdirkan. Makanya iman kepada takdir salah satu dari bagian rukun iman. Antuk minubil
qadari khairihi wa syarrihi. Gimana urutannya? Ridho pada takdir. Satu, meyakini semua yang terjadi itu pasti takdir. Pokoknya terjadi itu mesti takdir. Gelem ra gelem memang disuguh nih. Yang kedua, husnudzon, dibalik semua takdir pasti untuk kebaikan. Jangan sampai ada suudzon. Husnudzon. Yang ketiga, sibuk menggali hikmah. Sibuk menggali hikmah. Termasuk hidayah itu takdirnya lewat dakwah. Nabi ditugasi untuk dakwah. Fadilah dakwah itu besar. Kegiatan sosial terbaik adalah apa? Dakwah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu siapa? Yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kegiatan terluas terbaik siapapun berkesempatan, laki, perempuan, tua, muda, untuk dakwah dengan segala kemampuan masing-masing berbeda-beda. Dan itu tidak dituntut, yang didakwah itu harus iman. Tugasmu menyampaikan dengan benar, enggak lebih. Oh begitu, sudah, itu nasibnya cukup. Sehingga dengan begitu nanti akan ridho pada takdir. Ridho pada takdir nanti akan sabar. Mau lari kemana? Bikin takdir sendiri. Ya sudah, apa yang Allah suguhkan terbaik, sudah nikmati saja. Sehingga yang ada adalah, ya Allah kuatkan saya, sabarkan saya. Kuatkan saya, sabarkan saya. Itu perintah untuk bersabar. Wasbir, sabarlah. Ala ma yaqulu, terhadap apa yang mereka katakan. Omelane mereka, sudah kamu hadapi dengan sabar saja. Karena mereka ngomong pakai mulut mereka akan dihisab. Kamu jangan terbawa. Sibukkan ngomong yang baik saja. Yang dimaksud mereka itu siapa? Kufaru, makata orang kafir Mekah. Min adahum, dari gangguan mereka. Orang Mekah mengganggu Nabi dengan suara yang menyakitkan. Apa itu? Nabi katanya gendeng, tukang syair, tukang sihir, ahli bid'ah, wong raumum, teroris, pengadu domba, pencela, ngelek-ngelek tradisi nenek moyang. Ya terserah mereka ngomong apa. Gak usah kamu hiraukan. Anggap saja mereka itu anjing yang menggonggong. Apa kata pepatah? Biarlah anjing menggonggong, yang jelas kafilah tetap berlalu. Sudah, tidak usah dipedulikan. Wasbir ala ma yaqulun, sabar terhadap apa yang mereka katakan. Tidak usah dimasukkan di hati. Yang ada doakan. Kenapa? Mesak nih, ngomong begitu nanti resikonya bahaya. Doakan, Allahumma hdihi, ya Allah beri petunjuk mereka. Wahjurhum hajaran jamila, dan hijrahilah mereka dengan hijrah yang baik. Tinggalkan mereka, kamu meninggalkannya dengan cara baik. Ra kena diomongi ya ngaliyo, rasa dirungokne ngalih. La jazaa, tanpa ada keluh kesah fihi, di dalam upaya meninggalkan mereka. Rasa karo gebreneng, ngomongane salah, ra kena diomongi, tinggal ngalih. So nganti anjingnya menggonggong, muduk ke kendaraan, berangkang, gonggong bisa. Oh, ini ada anding janjian. Tinggalkan saja.
Wa hadza qabla al-amri bi qitalihim, dan ini pembelakuan hukum ini sebelum perintah untuk berperang karena masih ada di fase Makkah, berat-beratnya dakwah. Di masa Makkah berat-beratnya dakwah. Wadharni, dan biarkan saja, utrukni, wal mukadzibin, dan orang yang mendustakan. Atfun alal maf'ul, lafadz wal mukadzibin wawunya itu ataf kepada maf'ul. Dharni, biarkan saya dan orang-orang mendustakan. Saya dan mereka jangan kamu urus dirimu sendiri. Apa? Dakwah. Mereka ngomel, kamu gak usah sibuk ngurusin mereka, tak urusannya diri. Dan tugasmu itu menyampaikan. Au maf'ul ma'ah, atau di situ wawunya sebagai maf'ul ma'ah. Biarkan saya bersama orang yang mendustakan. Kenapa? Itu urusan saya dengan mereka. Wal makna artinya ana kafikahum, kafikahum. Ana saya kafi, mencukupi ka kepada kamu, hum akan mereka. Itu di kata itu ada lafaz kafin, ka anta, dan hum, kafikahum. Saya akan mencukupi kamu akan bahaya mereka. Tak mau mereka neko-neko, sudah saya kendalikan. Makanya orang dakwah terancam tapi aman-aman saja. Siapa pengawalnya? Allah. Gak usah repot mencari pengawal. Kenapa? Allah pengawal. Dan Nabi sering keluar tanpa pengawal. Bahkan dikawal, tunggu di sini, tapi berangkat sendiri. Padahal itu ancaman itu berat, itu ancaman itu berat. Keamanan Allah yang menjaga. Yakin saja. Kenapa? Itu jaminan. Wahum, dan mereka siapa? Para pendusta itu, sonati itu Quraisyin, tokoh-tokoh Quraisy. Gimana sifat mereka? Ulin nakmati, ulit tanaum, orang yang hidup bernikmat-nikmat. Seringnya yang melawan dakwah itu siapa? Orang yang terbiasa hidup nikmat. Tokoh negara, tokoh masyarakat, atau tokoh harta. Seringnya yang melawan dakwah itu begitu. Ini pemberlakuan umum ini. Termasuk orang sebagai pejabat pemerintah, dapat amanat ngurus masyarakat, ingin lurus, ingin adil, ingin benar. Siapa musuh-musuhnya? Ya orang semisal, juga sama-sama tokoh dan para konglomerat. Itu ada di mana-mana. Biarkan mereka orang yang berlepotan, bergelimang dengan kenikmatan. Wa mahilhum qalila, dan tangguhkan mereka hanya sebentar saja. Biarlah mereka bernikmat-nikmat, tapi itu sebentar. Berapa lama? Ya mungkin semasa menjabat, atau semasa hidup saja, pol, mati, habis. Masa menjabat bisa dihitung, mati nggak bisa dihitung. Kapan mati ini? Nggak tahu. Fir'aun ngomong Ana Rabbukul Mu'ala, lalu ditenggelamkan, berapa jaraknya? 40 tahun. Bisa dihitung itu, 40 tahun. Tenggelamkan, musnah. Itu sebentar itu. Karena Ashabul Kahfi ditidurkan di gua, ketika bangun, berapa lama kita di sini? Jawabnya sehari atau setengah hari. Pokok mati itu, dunia itu sebentar. Pokok mati sudah selesai itu sebentar. Budal mondok seminggu, nangis rantai-rantai kayak suwi.
Tapi wis tamat sesuk karek mulai. Loh, kok wis tamat ya? Mas aku kayak jedek mben. Tapi yang mulai ya wani-waninya apa? Mesti dirapek. Copo embo. Enggak nyindir sopo-sopo. Kok gelismen? Itu sebentar saja tangguhkan, sehingga podo-podo sibuk, kamu sibuk dengan janji pahala, mereka itu sibuk dengan ancaman. Tentunya lebih betah yang sibuk dengan janji pahala. Yang diancam saja mereka itu sabar. Kenapa? Yang diberikan janji kok enggak sabar? Harus lebih sabar. Harus lebih sabar daripada mereka. Yaitu minaz zaman, dari rentang waktu tertentu. Akhirnya fakutilu, mereka pun terbunuh ba'da yasirin, setelah waktu yang sebentar saja, minhu, dari perintah tangguhlah sebentar, yaitu bi Badrin, pada perang Badar. Nabi dakwah di Mekah selama 13 tahun. Perang Badar terjadi tahun yang kedua Hijriyah. 15 tahun mereka sudah hancur. Tinggal sampai 40 tahun. Hanya 15 tahun sudah hancur. Kemudian mereka puncak hancur tahun 8. Jadi tambah 6 tahun. Cuma selikur tahun sudah musnah total. Sehingga Mekah Madinah milik kaum muslimin. Itu sebentar saja mereka. Allah ketika menjamin aman kepada para dai, tenaga pengamanan yang nanti akan menjadi ancaman kepada yang melawan. Orang yang melawan itu terancam dengan ancaman apa? Akan menghadapi pengamanan dari Allah. Bentuknya apa? Inna ladena, sesungguhnya di sisi kami ada anggalan, kuyudan, belenggu, bahasa Jawanya keluh. Kalau sapi itu dibolongi rungi, terkendali. Sikolon yang berat, lafadz anggalan jamu niklin bikasrin nun. Dan juga mereka diancam dengan jahiman, neraka jahim, naron muharrikotan, neraka yang membakar. Ancaman yang diancamkan kepada mereka, wa ta'aman, dan makanan zaghussatin, makanan yang memiliki dampak ngelelegi. Apa bahasa Indonesia yang ngelelegi? Yaitu yaghussu bih fil hauqi, akan mandek pada dia di kerongkongan. Ditelan tidak bisa, dikeluarkan tidak bisa. Jenenge apa? Keleleken. Kenapa? Ditelan tidak bisa, keluar juga tidak bisa. Ya jenenge wong keleleken. Bahwa bentuknya apa? Azakum. Pohon zakum yang ditanam di dasar neraka. Api yang nyala-nyala itu subur di situ. Dori itu zakum yang kering. Zakum itu masih basah, yang getahnya setetes itu sudah membuat yang dikonsumsi di alam itu beracun. Dori itu sudah kering, itu jadi racun juga. Awal gislin atau gislin. Gislin itu cairan tubuh, dari mata, dari hidung, dari mulut, dari kelamin, entah itu kencing, darah, atau dari tubuh yang diperas, yang itu keluar dari kelamin pezina. Itu nanti suguhannya penduduk neraka. Ketika dikonsumsi mandek, gulu, kelolokan, rasanya kaya ngopo, panasnya kaya ngopo, oh susah pol. Naudzubillah min dzalik. Awasauken atau duri, minarin dari api, layah keruju, nggak bisa
keluar, wala yanzilu dan enggak bisa turun masuk ke perut. Wa adzaban alim dan siksa yang pedih, mu'lim yang menyakitkan, mu'liman. Ziyadatan ala ma dzukira, itu semua sebagai penambahan siksa yang pedih, sebagai penambahan terhadap apa yang ada. Siksa yang ada sudah pedih, ditambah lagi. Itu semua liman kadzdzaba an-nabi, kepada orang yang mendustakan kepada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kapan itu akan diberikan? Yauma, pada suatu hari, tarjufu, punya mana tuzalzilu, guncang al-ardu, bumi, wal jibla, dan gunung. Wa kanatil jibalu, dan jadilah gunung itu kasibam mahila. Kasib itu adalah romplan pasir mujadam yang bergunung. Jadi gunung itu yang semula atos, ini jadi pasir, yang gak berapa lama nanti akan mengalir. Kenapa? Karena goncangan lembut. Punya makna sa'ilan ba'da istimaihi, mengalir setelah berkumpul. Lafaz mahilan min hala, dari kata hala, hala yahilu. Wa asluhu, dan lafaz mahil itu adalah mahyul, mahyul, maf'ul, mahyul. Istaqalat ad-dhammatu, berat pembacaan dhammah, mahyu dibaca itu berat. Al-ya yang berada pada ya, yaitu pantasnya di kasroh, di dhammah itu berat. Fanukilat ilal hak, maka dhammahnya dipindah ke hak menjadi mahwi, mahwiwul. Lu hangelna lek ngono ki diwaca. Wa khufidatil wawu, wawunya dibuang. Sanaya sakinain, bertemunya dua sukun. Li ziyadatiha, karena wawu itu hanya penambahan saja. Wa qudratu dhammatu kasrotan, dan dipindah dhammah menjadi kasroh, sehingga berbunyi menjadi mahil. Nah, itu sejarah mahil. Tapi mahil itu ada sejarahnya. Dan cerita masyarakat itu banyak cerita sejarah. Tempat itu namanya kok itu gimana sejarahnya. Jadi mahil itu ada sejarahnya, cara pengubahan kalimat. Yaitu gunung itu karena digoncang-goncang remuk, semula kokoh, akhirnya menjadi barang yang mengalir. Li munasabatil ya, untuk menyesuaikan ya, dibaca mahil itu untuk menyesuaikan. Inna, sesungguhnya kami arsalna, mengirim, ilaika, kepada kalian, ya alama, kata rasulan, seorang rasul, huwa dia Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi kepada kalian. Saksi di dunia, yaitu melaksanakan tugas dakwah. Dulu sudah saya dakwah 13 tahun. Itu saksi di dunia, bahasa gampangnya begitu. Saksi dari kiamat, bima yasduru minkum minal isyan, apa yang keluar dari kalian, bima dengan apa yang yasduru keluar minkum dari kalian, minal isyan dari kemaksiatan. Dulu kalian sudah saya dakwai 13 tahun, ternyata kamu membangkang, maka saksinya saya. Kenapa? Saya yang dakwah, kamu yang membangkang. Mau lari kemana? Kama, sebagaimana arsalna, kami utus, ila fir'auna, kepada Fir'aun, rasulan rasul, wa Musa alaihissalam. Fa'asa Fir'aunu, maka durhaka si Fir'aun ar-rasul, kepada rasul. Fa'akhadna, kami tindak dia, ahdaw wabila, dengan tindakan yang syadid dan sangat. Apa tindakan Allah kepada Fir'aun? Puncaknya tenggelamkan di lautan, musnah, sehingga semuanya diwariskan untuk Nabi Musa bersama umat. Wa kaifa tattaquna, bagaimana kalian akan terjaga, in kafartum, jika kalian kufur, di dunia,
mengkufuri yauman pada suatu hari. Adapun maf'ulu tatakun, maf'ulnya tatakun, bagaimana kalian akan terjaga, itu adapun bagaimana kalian akan terjaga akan siksanya. Bi ayyi khisnin tatahassanun, dengan benteng manapun yang kalian berbenteng. Tahassuna yatahassanu tatahassanu, bi ayyi khisnin tatahassanuna, dengan benteng yang mana yang kalian berbenteng, min adzabi yaumid, dari siksa hari itu. Bagaimana kalian akan terjaga dari siksa? Walaupun kalian punya benteng seperti apapun, bila kenyataannya kalian kufur pada suatu hari, yang hari itu yajul wiladana syiba, menjadikan anak-anak berbeban. Lafaz syiban jam'u asyib. Kenapa kok beruban? Lisidati hauli, karena dahsyatnya keadaan, bahwa yaumul qiyamah. Was'alu wal aslu, dan hukum asal fishin lafad shiba itu ad-dhammu dhammah. Wa kasrul munasabatil ya, dan menjadi kasrah karena menyesuaikan dengan ya, suiban, sehingga dibaca shiban, penyesuaian membaca saja. Wa yuqalu, dan dikatakan fi yaumi asyadid, di hari yang sangat, yauma yasibu nawasil atfal, yauma suatu hari, yasibu beruban, nawasil atfal, ubun-ubunnya anak-anak kecil. Bahwa majazun merupakan ungkapan menunjukkan dahsyatnya keadaan. Wa yajuzu ayyakunal murad, boleh an bahwa yakuna ada al-murtadi dimaksud fil ayat, pada ayat ini memang al-haqiqatu, memang hakikatnya seperti itu. Yaitu Allah perintahkan kepada Nabi Adam, kirim dari anak turun setiap 1000, satu saja yang surga, sisanya neraka. Maka siapa yang terpanggil ke neraka, itulah hari yang sangat berat. Andaikan itu diperdengarkan kepada anak-anak, langsung berubah. Kenapa? Saking beratnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ngati-ngati, dari 1000 orang itu kita termasuk yang mana? Makanya wajib bekerja keras yang termasuk satu, bukan sisanya. Maka itu lomba, tidak ada yang bisa menjamin, kecuali minta perlindungan kepada Allah. Nggak bisa bergantung bapaknya, ibunya, pemimpinnya, ustadznya, tidak bisa. Masing-masing nanggung dewi. Kalau orang berumah tangga sering bergantung anak pada orang tuanya, Pak, Bu, Mbak, di sana tidak bisa. Yang ada adalah hanya ngatur awalnya dewi. Maka doa Nabi itu hanya mengatakan Allahumma salim, ya Allah selamatkanlah. As-sama'u munfatirum bih, langit, makna munfatirun zatun fitor, ain syikok, pecah, bi, dengan keguncangan hari ini, dari kali yaum disidati, karena dahsyatnya keguncangan. Padahal ketebalan langit itu perjalanan 500 tahun, kandeli kaya ngono, remek. Seperti apa dahsyatnya? Karena waktu mahfula janji Allah ini mesti terlaksana. Waktu ta'ala bimaji dzalikal yaum, dengan maji datangnya dzalikal yaum, hari itu mahfulan pasti terlaksana. Maknanya huwa, janji ini kainun, mesti terjadi. La mahalatan, tidak bisa tidak. Inna hadhi tadhkirah, sesungguhnya ayat-ayat merupakan peringatan. Al-ayati al-mukhawwifati, ayat-ayat yang menakut-nakuti, itu merupakan tadhkiratun, peringatan. Idhatun lil khalqin, nasihat buat makhluk.
Faman syaa, siapa yang mau selamat, ittakhadha ila rabbi sabila, ia menempuh jalan menuju pada Allah. Jalan apa yang nanti akan selamat? Yaitu thariqan bil iman, jalan dengan iman, wa taati dan taat, sehingga tidak menjadi pembangkang dakwah. Inna rabbaka ya'lamu, habis sampai ke 19. Terjemah global dari 10 ayat yang kita kaji malam hari ini. Mulai yang ke-10. Sabarlah engkau, hai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu berdakwah diocahi macam-macam dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan, dan tinggalkan mereka dengan baik-baik. Rakyat diomongin tinggal ngalih. Sabar, supaya bisa sabar kamu harus ridho. Biarkan saya bersama orang yang mendustakan, mereka yang sedang repot dengan kenikmatan. Beri tangguh mereka sebentar, kamu gak usah hiraukan ancamannya, saya yang akan menghadang mereka. Dan mereka kena hukuman belenggu-belenggu dan neraka jahim, makanan yang membuat mandek di kerongkongan, gak bisa masuk, gak bisa keluar, dan siksa yang menyakitkan. Semuanya akan disuguhkan pada hari ketika bumi gunung dibikin pasir yang mengalir, hancur total. Sesungguhnya kami utus kamu kepada Quraisy sebagai Rasul, sebagaimana dulu Fir'aun juga dikirimi Rasul. Tapi Fir'aun mendustakan kepada Rasul, saya tindak dengan tindakan yang menyakitkan. Makanya Quraisy pun juga akan mengalami nasib yang sama bila mereka juga kufur. Bagaimana kalian akan terjaga dari siksa? Nggak mungkin akan selamat dimanapun kamu berbenteng, bila memang kalian mengkufuri pada suatu hari yang menjadikan anak-anak berubah. Langit akan runtuh, janji ini pasti akan terlaksana. Ini semua merupakan peringatan. Siapa yang mau selamat, tempuhlah jalan keimanan dan melakukan ketaatan. Selesai, kita membaca ayat bersama tafsir ringkasnya dan terjemah global. Setelah terbaca beberapa tafsir, tersimpul beberapa pelajaran berikut. Mau dicatat silahkan. 1. Dakwah itu amanat yang sangat berat. Dakwah merupakan amanat yang sangat berat. Salat dan sabar sebagai pilar peneguh. Salat dan sabar sebagai pilar peneguh. Titik dan nomor 1. Dakwah itu amanat yang sangat berat. Salat dan sabar sebagai pilar peneguh. Artinya apa? Apabila kita terjun ke medan dakwah itu berat, yo wis kendise wis ngono kuwi. Cari ilmu berat, golek dana berat, belajar juga berat, mengamalkan juga berat, berdakwah juga berat. Ono nek ngomah dewi, kruyuk dulure, tutuki dan sebagainya. Yes ngono kuwi. Makanya bila orang itu merasakan keberatan, kembali kepada sejarah pertama bagaimana dakwahnya Nabi SAW. Berat enggak? Baca sirah. Gimana nasibnya Nabi? Cekik, tindih isi kotoran perut onta, caci maki. Abu Bakar hampir mati, Umar pun juga kelenger. Sumayyah mati, Yasir mati, Bilal siksaane pol. Makanya kita berjuang itu butuh mitra. Berjuang itu aja golek bola dijak golek duit. Yuk ngedekne pesantren nggih golek duit. Golek duit karo ngaji. Jangan. Ini mendirikan
pendidikan, orang yang direkrut, orang yang tujuannya cari dunia nanti akan direpotkan. Cari orang yang punya jiwa juang, enggak mencari dana tapi perjuangannya siap untuk dia mendanainya. Kalau kita tuh cari mitra wong sing tujuannya cari dunia nanti susah. Diwai fasilitas piro masih akan lari kok nggak kurang. Carilah mitra yang menjadi pendukung dakwah. Apabila tidak bisa, lepas. Apa contoh kasusnya? Diajak mitra dakwah nggak bisa, dilepas. Apa contoh kasus dakwah? Siapa tahu? Siapa tahu? Nabi Ibrahim ketika mengunjungi Ismail belum ketemu, lalu ketemu dengan sang menantu. Gimana karakter sang menantu? Sambat. Penggayane mek. Panganan mek kene, opero ya mek ngene ae. Randuwe ngene. Sambat piyak-piyak deh. Akhirnya apa pesan Nabi Ibrahim setelah titip salam? Tolong pesanku sampaikan kepada suamimu, rumah ini sepertinya daun pintunya butuh diganti. Lepas. Karena nggak bisa diajak sebagai mitra dakwah. Siapa contoh mitra dakwah yang ideal? Jawab Hajar. Dibekali 2 wadah, tinggal pergi, tanya nggak dijawab. Pertanyaan yang jawab adalah kepada siapa kau titipkan saya? Jawabnya kepada Allah. Sudah siap. Dakwah terus, nafkah cari sendiri. Allah berikan kemakmuran dengan sumur Zam-Zam. Allah hadirkan suku Jurhum jadi perkampungan. Di situ rezeki sudah melimpah. Itu mitra dakwah. Sehingga Hajar kuat itu bukan karena dari fasilitas Nabi Ibrahim, kayak omah api 1 bulan nafkahi piro. Bukan. Tapi diserahkan kepada Allah yang mencukupi. Itu mitra dakwah. Makanya dakwah itu berat. Makanya apabila mengalami adalah pilar peneguhnya apa? Sabar dan sholat. Nomor 2, promotor penghalang dakwah. Promotor penghalang dakwah. Siapa promotor penghalang dakwah? Para pengagum dunia. Promotor penghalang dakwah adalah para pengagum dunia. Dengan langkah suap atau sikat. Promotor pengagum dakwah siapa? Promotor penghalang dakwah siapa? Para pengagum dunia. Apa sistem kerjanya? Suap atau sikat. Nah begitu, Nabi itu juga mau disuap loh ya. Bila kamu kurang waras, tak obatnya gratis. Bila kamu pengen jadi wong sing paling sugih, saya kumpulkan harta yang paling banyak. Bila kamu pengen bojomu paling akeh, tak golekne pilih sing ngendi. Itu namanya suap untuk menghentikan dakwah. Atau bila tidak mau, sikat. Itu sistem kerja mereka. Makanya dakwah itu harus tahan rayu dan tahan banting. Tahan rayu, nggak bisa dari tahan banting, jak gelut wani. Makanya tokoh-tokoh kita yang lurus di negeri ini itu banyak dekat kepada Allah. Duha itu bisa dibilang masjid itu full. Mereka berpikir dunia itu sebentar, Allah itu kuat. Apa yang saya cari kalau bukan surga, dunia akan segera saya tinggalkan. Ini kesempatan untuk cari pahala. Sehingga apapun ancamannya itu mereka itu teguh. Kenapa? Ya tadi, promotor penghalang dakwah itu para pengagum dunia. Yang program kerjanya tadi apa? Suap atau sikat. Bila bisa disuap, suap kon meneng, manut wae duwe
dengan triliunan, atau bila tidak mau sikat, mereka membuat gerakan untuk teror dan macam-macam. Ini berat sekali. Penegak keadilan itu berat. Makanya harus memiliki pilar peneguh. Apa tadi pilar peneguhnya? Sabar dan sholat. Nomor 3, sikap dai. Titik 2, sabar, koma, terus dakwah. Dan abaikan langkah orang kafir. Ini sikap dai. 1, sabar. 2, terus dakwah. 3, abaikan langkah orang kafir, karena Allah yang akan menjadi pengendali mereka. Ini 3 sikap dari dai. Apa tadi? 3 sikap dai. 1, sabar. 2, terus dakwah. 3, abaikan sikap orang kafir. Dirayu jangan terima, mereka hendak sikat, ya lawan saja. Nah begitu, jadi abaikan. Kenapa? Karena Allah sebagai pengendali mereka. Dan kenyataannya Nabi kita selamat, Nabi Musa selamat, Nabi Nuh selamat, Nabi Isa selamat. Padahal makar mereka untuk membunuh itu luar biasa. Yakinlah, hak itu pasti akan dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, matikan sini. Itu nomor 4. Sekarang nomor 3, sekarang nomor 4. Masa nikmat orang kafir itu sangat sebentar. Masa nikmat orang kafir itu sangat sebentar. Lalu sebagai penduduk neraka dengan aneka ragam siksaannya. Yang nomor 4, masa nikmat orang kafir itu sangat sebentar. Lalu sebagai penduduk neraka dengan aneka ragam siksaannya. Titik, itu nomor 4. Soalnya itu mudah dipaham. Masa nikmat orang kafir sebentar. Kapan? Mati ya wis. Biasanya orang itu mulai jaya umur berapa? Biasanya orang mulai jaya umur berapa? 30. Terus dokter 30-an. Setelah itu nanti banyak kedudukan. Paling umur suwita pitamlo mati, ya kan? Apa yang ia bawa mati? Jadi sangat sebentar sekali. Setelah itu sebagai penduduk neraka dengan aneka ragam siksaannya, sehingga dunia tidak bisa menolong sama sekali. Nomor 5, hukum Allah berulang. Hukum Allah berulang. Dulu orang kafir hancur, sekarang juga terancam sama. Ini nomor 5, hukum Allah berulang. Dulu orang kafir hancur, orang sekarang juga terancam sama. Kalau kita ambil kesebalikannya sama. Dulu orang beriman itu dimuliakan, sekarang juga sama. Umat Nabi Nuh hancur, Nabi Nuh selamat, sama kan? Nabi Ibrahim selamat, umatnya hancur, sama kan? Nabi Lut selamat, umatnya hancur, sama kan? Nabi kita selamat, Abu Jahal hancur, sama kan? Sama. Dan Allah menghancurkan gimana? Ya macam-macam caranya. Yang keenam, tanpa diperkokoh iman pada hari akhir,
tanpa diperkokoh iman pada hari akhir dan sibuk dengan dunia, hati pasti mati. Yang keenam, tanpa diperkokoh iman pada hari akhir dan sibuk dengan dunia, hati pasti mati. Titik. Tanpa diperkokoh iman pada hari akhir dan sibuk dengan dunia, hati pasti mati. Makanya ayat yang kita baca itu menggiring kepada kita iman kepada hari akhir, proses kiamat, bagaimana ngerinya siksa neraka. Bila tidak kuat ya beralihlah dengan keimanan, sambut dengan dakwah. Makanya kalau orang itu tidak memperkokoh iman pada hari akhir dan orang itu sibuk dengan dunia, hati pasti mati. Sehingga ketika dia itu berkecimpung kepada dakwah itu hanya pindah-pindah saja. Di tempat A kok cuma gitu, tempat B lebih enak, pindah ke tempat B kok ya juga begitu, pindah ke tempat C kok juga begitu. Ibaratnya wong ngarit lama-lama malah kepaung. Napa kepaungnya? Ya mulai ranggawa suket. Nyawang kono lemu diparani pating jelprik, kono lemu diparani paling jelprik. Waktu entek hanya memantau saja. Dapat apa? Gak dapat apa-apa. Gak dapat apa-apa. Makanya perkokoh iman pada hari akhir, sibuk untuk cari keselamatan. Nanti Allah akan memberikan kecukupan. Demikian 10 ayat yang kita kaji malam hari ini, kelanjutannya seolah kita sampai waktu depan. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silakan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.